Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan rohani hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bacaan renungan rohani pada hari ini akan diambilkan dari Matius 2 ayat 16-18. Demikian firman Tuhan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan. Judul renungan pada hari ini adalah Selamatkan Anak. Ketika terjadi konflik di dalam diri orang dewasa, baik itu konflik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa lainnya, maka tidak jarang sengaja atau tidak sengaja anak-anak ditarik secara paksa ke dalam pusaran konflik tersebut. Sebagai subjek yang paling lemah, tentu mereka akan selalu menjadi korban. Inilah yang dilakukan oleh Herodes pada masa itu. Sebagai raja yang berkuasa juga terhadap bangsa-bangsa koloninya, ia seharusnya bertindak sebagai pelindung. Kenyataannya, karena konflik kepentingan yang terjadi di dalam dirinya, ia malah bertindak sebaliknya. Herodes takut atas kelahiran Yesus yang dinubuatkan akan menjadi raja. Ia takut kalau kekuasaannya kelak akan diambil alih oleh Yesus. Karena itu, setelah ia merasa tertipu oleh orang-orang Majus yang tidak juga kembali memberikan kabar tentang tempat di mana Yesus berada, maka dengan membabi buta karena dikuasai oleh amarah, ia mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak yang berusia 2 tahun atau kurang dari itu. Peristiwa pembantaian anak-anak itu telah menggenapi nubuatan yang pernah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Perintah ini menyisakan duka yang amat dalam bagi penduduk Betlehem. Mereka bukan hanya kehilangan anak-anak, tetapi sekaligus juga kehilangan satu generasi karena kemarahan dari seorang raja lalim yang sangat berambisi akan kekuasaan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak yang kerap terjadi di mana-mana menunjukkan bahwa orang dewasa telah gagal melindungi mereka. Kegagalan itu bukan hanya terjadi karena keterlibatan secara langsung, melainkan juga karena ketidakpedulian terhadap keadaan anak-anak. Allah mengasihi manusia termasuk anak-anak dan bayi. Sudah saatnya kita merealisasikan karya keselamatan Tuhan Yesus kepada mereka secara konkret. Tugas kita adalah memastikan mereka bertumbuh dalam lingkungan yang aman dan berkembang dengan gembira dan utuh sebagai manusia. Itulah cara kita menyelamatkan kehidupan mereka. Marilah kita tanggapi renungan pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami untuk kami renungkan pada hari ini. Ajarkan kami Bapa untuk mengasihi anak-anak kami dan untuk mengajarkan mereka untuk selalu takut dan patuh di hadapan-Mu, sehingga kami dapat melakukan peran kami sebagai orang tua menurut apa yang Kau kehendaki saja. Kiranya Kau berikan kami hikmat dan kemampuan untuk mengajarkan anak-anak kami apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.